Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia. Saya menyapa Bapak Ibu P3K yang juga selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu terkait dengan informasi yang dimuat oleh jpnet.com mengenai pengangkatan P3K menjadi PNS. Nah, di sini ada satu hal penting Bapak Ibu, penjelasan dari BKN soal pengangkatan P3K menjadi PNS. Silakan dicermati baik-baik. Ingat Bapak Ibu ya, persoalan mengenai informasi pengangkatan P3K menjadi PNS, silakan Bapak Ibu dicermati baik-baik. Nah, ada apa dengan ini? Karena kemungkinan ada hal penting. Nah, Bapak Ibu supaya lebih jelas, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. jpnet.com Jakarta memuat informasi penting untuk diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Disampaikan bahwa pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K dan pegawai negeri sipil atau PNS sama-sama sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Banyak P3K pun yang mendesak agar mereka diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, bahkan pernah menyatakan adanya peluang guru P3K menjadi pegawai negeri sipil. Lantas, apakah memungkinkan P3K menjadi pegawai negeri sipil? Tentu itu adalah satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Badan Kepegawaian Negara atau BKN memberikan penjelasan tentang mekanismenya. Pelaksana tugas Kepala BKN Harmoyo Dwi Putranto mengatakan bahwa P3K bisa menjadi PNS, tetapi ada prosedurnya, yaitu melalui tes. Tidak serta-merta dari status P3K langsung di-offer ke pegawai negeri sipil. Jadi P3K tidak bisa diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Ini kata Harmoyo saat menyampaikan materi pada rapat koordinasi persiapan pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini di Jakarta pada Kamis 14 Maret 2024 beberapa waktu lalu. Untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, kata dia, P3K harus mengikuti semua proses seleksi bagi calon pegawai negeri sipil atau calon PNS. Dia menambahkan, ASN P3K yang memenuhi syarat menjadi pegawai negeri sipil bisa mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024 yang akan digelar sebentar lagi. Tesnya menggunakan sistem komputer assisted test atau CIT BKN untuk seleksi kompetensi dasar atau SKD maupun seleksi kompetensi bidang atau SKB. Sebelumnya, Ketua ASN P3K Provinsi Riau, Eko Wibowo, menyampaikan sudah saatnya pemerintah memberikan penghargaan kepada para guru. Menurut dia, guru P3K seharusnya diangkat menjadi PNS dan bukan dibatasi kontrak. Guru profesi yang mulia, dia harus continue sistem kerjanya, bukan kontrak, ujar Pak Ekowi, sapan akrab Eko Wibowo. Menurut Ekowi, dengan diangkat menjadi pegawai negeri sipil, maka guru P3K akan lebih tenang bekerja tanpa dibayang-bayangi kekhawatiran masa kontrak habis. Sementara itu, Ajun, seorang ASN P3K tenaga kesehatan, juga menyuarakan hal yang sama. Artinya supaya para P3K
diangkat atau dialihkan menjadi pegawai negeri sipil. Mantan Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia, Kabupaten Ponorogo, ini menyatakan P3K hanya namanya ASN, tetapi perlakuannya berbeda. Menurut dia, P3K seperti honorer yang pakai baju bagus. Jadi P3K juga mirip buruh yang sewaktu-waktu bisa diberhentikan oleh pemberi kerja. Pengalaman kerja belasan tahun, kami bilang hilang begitu jadi P3K. Padahal honorer kategori 2 yang diangkat PNS malah dihitung masa kerja, ucapnya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, baik Ekowi maupun Ajun menegaskan P3K dari honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun sebaiknya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, Bapak Ibu honorer dan para P3K yang saya hormati, tentunya antara para P3K ini yang menyuarakan supaya diangkat menjadi PNS atau dialih statuskan menjadi pegawai negeri sipil, semua ada dasarnya. Tentunya itu berdasarkan versi masing-masing. Demikian juga dengan pemerintah pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN, juga memiliki alasan yang mana hal ini sebenarnya wajar-wajar saja. Dan satu hal, karena memang ASN itu terbagi dua, yaitu PNS dan P3K, maka tentunya ASN tidak mungkin diangkat menjadi ASN. Nah, sementara yang dikehendaki oleh para honorer dan P3K agar status P3K itu dialihkan atau diangkat menjadi pegawai negeri sipil dengan alasan yang kuat juga adalah supaya para P3K itu terutama para guru, karena tugasnya adalah tugas mulia, biar tenang untuk melaksanakan tugasnya untuk mencerdaskan anak negeri. Ya, karena kalau memang sistem kontrak, maka itu adalah suatu hal yang bisa mengancam pikiran para honor dan P3K yang akhirnya bisa saja membuat tidak fokus untuk melaksanakan tugas. Yang namanya kontrak, ya, yang harus selalu diperpanjang, berarti itu adalah satu hal yang harus diketahui. Nah, tentunya semua ada baiknya, semua ada positifnya. Tapi pada informasi kali ini semua sudah jelas apa yang disampaikan oleh para perwakilan P3K seperti Pak Ekowi dan Ajun, dan demikian juga dengan respon dari BKN atau penjelasan dari BKN terkait pengangkatan P3K menjadi PNS. Semoga saja semua yang diinginkan yang sifatnya positif untuk Bapak Ibu honorer dan P3K bisa terwujud. Demikian informasinya. Terima kasih.